Oke, selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membawakan informasi mengenai bocoran manga Boruto chapter 56. Tapi karena bocoran ini sendiri sangat panjang, jadi kami rangkum menjadi beberapa bagian. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah bocoran manga Boruto chapter 56. Bagian pertama, setelah menjalani pertarungan berat melawan Ishiki Otsutsuki dan kembali ke desa Konoha dengan selamat, Boruto dan yang lain mulai menjalani rutinitas harian seperti biasa. Dan sempat diperlihatkan bahwa Boruto sedang menjalani interview dalam sebuah acara televisi. Dan singkatnya, dalam adegan ini Boruto terlihat kurang nyaman karena dia dianggap sebagai salah satu pahlawan yang berhasil meminimalisir kerusakan di desa Konohagakure. Kemudian adegan berpindah ke pusat perawatan tempat Kawaki dirawat. Di tempat ini terlihat ada Amado, Katasuke, serta Sumire. Lalu setelah Amado memeriksa tangan baru Kawaki sembari menanyakan tentang apa yang dirasakan oleh Kawaki selama seminggu terakhir, dia kemudian menyatakan bahwa sama sekali tidak ada masalah dengan tangan baru Kawaki. Dan perlu diketahui, kejadian di chapter ini sepertinya terjadi seminggu setelah kejadian di chapter 55, di mana hal ini didasarkan dari pertanyaan Amado kepada Kawaki. Lalu karena tangan Kawaki pulih dengan cepat dan sama sekali tidak ada reaksi penolakan dari tubuh Kawaki, Katasuke pun terlihat heran dan bertanya kepada Amado mengapa hal ini bisa terjadi. Dimana menurut Amado hal ini bisa terjadi karena 3 alasan. Alasan pertama, tubuh Kawaki memang dipenuhi dengan senjata ilmiah ninja buatan Amado. Kedua, Amado sudah menyiapkan dan membawa beberapa suku cadang senjata ilmiah ninja. Ketiga, senjata ilmiah ninja dan beberapa suku cadang yang dia gunakan pada tubuh Kawaki pada dasarnya dibuat berdasar dari sel Kawaki. Selain itu, Amado juga sempat menambahkan bahwa hal ini bisa terjadi karena bantuan dari Sumire yang bisa mempelajari hal baru dengan cepat saat merawat Kawaki. Selanjutnya ada sebuah percakapan antara Kawaki dan Sumire yang membahas tentang perasaan Sumire kepada Boruto. Dan di akhir percakapan ini, Sumire meminta Kawaki untuk merahasiakan percakapan tersebut. Oh iya, Amado juga sempat menjelaskan walaupun kondisinya sudah membaik, tapi Kawaki masih perlu memeriksakan tubuhnya secara teratur 1 minggu sekali. Cerita kemudian berpindah pada interview Boruto yang dilanjutkan dengan adegan Mitsuki, Choso, Inojin, dan Sarada yang sedang menonton interview Boruto. Dan di sini sempat dijelaskan bahwa untuk sementara Boruto tidak diperbolehkan menjalankan misi dan akan mendapatkan pengawasan yang ketat karena segel karma yang dia miliki. Bagian kedua, percakapan Boruto dan Kawaki di atas patung Naruto. Dan pada adegan ini, Kawaki muncul di belakang Boruto tepat di saat Boruto terlihat sangat depresi dengan segel karma miliknya. Dan singkatnya, percakapan mereka memiliki 4 poin penting. Poin pertama, data Otsutsuki yang sudah berhasil terekstrak ke tubuh Kawaki dan Boruto adalah sekitar 80%. Tapi hal ini sama sekali tidak membahayakan bagi Kawaki. Sedangkan bagi Boruto, hal ini adalah sesuatu yang cukup membahayakan karena proses ekstraksi di tubuh Boruto masih terus berlanjut. Kedua, Code adalah satu-satunya karakter selain Kawaki yang berhasil selamat setelah dia melalui semacam proses penanaman karma dari Jigen. Ketiga, menurut Kawaki, ketika proses ekstraksi karma Momoshiki selesai, Boruto akan menghilang ke suatu tempat. Dan di saat itu, ada kemungkinan kalau Boruto bisa menggunakan wadah lain untuk bereinkarnasi. Karena itulah Kawaki sempat berkata kepada Boruto untuk bersiap menanamkan karma kepada orang lain dan membuat vessel atau wadah untuk dirinya sendiri. Dimana menurut Kawaki, satu-satunya karakter yang pantas untuk dijadikan wadah atau vessel Boruto adalah Code atau Kodo. Nah, jika anggapan Kawaki benar-benar bisa terjadi dan Boruto menjalankan rencana Kawaki ini, maka Boruto bisa bereinkarnasi ke tubuh Code. Lalu karena Code adalah cyborg, maka jika hal ini terjadi, maka bisa dikatakan bahwa Boruto akan menjadi cyborg. Ya, walaupun pada akhirnya Boruto sendiri terkesan tidak setuju dengan rencana Kawaki tersebut.
Kemudian di adegan selanjutnya sempat diperlihatkan bahwa Code sedang berada di daerah bersalju. Sedangkan di tempat yang berbeda, Naruto, Shikamaru, dan Amado sedang berkumpul untuk membahas Code atau Kodo. Dan setidaknya berikut ini adalah beberapa poin penting dalam percakapan mereka bertiga. Poin pertama, Code merupakan salah satu petinggi dalam organisasi Kara, dan saat ini dia menjadi inner terakhir yang masih aktif dalam Kara. Lalu karena hal inilah Shikamaru sempat beranggapan kalau Code saat ini bisa mengambil alih kepemimpinan dari organisasi Kara. Poin kedua, sebagian besar dari outer Kara yang bekerja di luar organisasi seharusnya sudah tidak aktif untuk saat ini, karena sebagian besar inner Kara yang menjadi atasan mereka sudah tidak aktif. Poin ketiga, Code merupakan inner Kara yang sudah mendapatkan kepercayaan untuk menjaga Jubi yang disembunyikan di sebuah dimensi. Poin keempat, walaupun Jubi berada di dalam dimensi yang berbeda, keberadaan Jubi sendiri masih bisa dikatakan mengancam kedamaian di bumi, karena Jubi sendiri memiliki potensi untuk berubah menjadi Shinju sekaligus menciptakan bencana besar di bumi. Kelima, satu-satunya orang dari Konoha yang sudah mengetahui lokasi Jubi adalah Sasuke. Tapi saat ini Sasuke sudah kehilangan Chikukan Ninjutsu, dan mereka belum bisa mengandalkan Chikukan Ninjutsu Boruto karena Boruto sendiri belum menguasai karma dengan sempurna. Keenam, Code dapat berpindah ke dimensi Jubi dengan mudah, tapi cara dia pergi ke dimensi tersebut bukan dengan Chikukan Ninjutsu, melainkan dengan kemampuan yang lain. Karena itulah Naruto sempat menyebutkan kalau mereka harus melakukan sesuatu kepada Code sebelum Kodo menyalahgunakan Jubi. Lalu Amado menambahkan bahwa mereka tidak boleh meremehkan kemampuan dari Code karena Code sendiri berbeda dari inner yang lain. Bagian ketiga, Code terlihat berusaha masuk ke dalam sebuah gua tempat berkumpulnya kelompok keagamaan Boro. Tapi dia dihadang oleh dua orang penjaga dengan alasan Boro sedang tidak ada di tempat. Dan karena hal inilah Code kemudian berkata, "Baiklah, aku rasa ini akan menjadi akhir dari hidupmu." Kemudian cerita berpindah pada percakapan Boruto dan Kawaki, di mana dalam percakapan ini Kawaki menjelaskan bahwa hanya ada dua anak yang berhasil selamat di hari ketika Kawaki mendapatkan segel karma, dan kedua bocah tersebut adalah Kawaki dan juga Code. Ya, walaupun pada awalnya Code sendiri sempat menunjukkan gejala ketidakcocokan segel karma pada tubuhnya. Cerita kembali berpindah pada Code yang saat ini sudah mengaktifkan segel karma putih, dan terjadilah pertarungan antara Code dengan dua penjaga di depan sebuah gua, di mana dalam pertarungan ini Code sempat menunjukkan beberapa kemampuan yang dia miliki, seperti misalnya merubah tangannya menjadi senjata dan lain-lain. Bagian keempat, percakapan Naruto, Shikamaru, dan Amado masih berlanjut, dan berikut ini adalah beberapa poin dari percakapan mereka. Poin pertama, alasan Code tidak menjadi vessel walaupun dia memiliki segel karma karena tubuh Code hanya memiliki segel karma dengan atribut senjata, di mana hal seperti ini sangat jarang terjadi. Poin kedua, Amado mengaku bahwa dia belum sepenuhnya memahami tentang segel karma. Poin ketiga, tubuh dari sebagian besar organisasi Kara dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan mereka. Tapi berbeda dari yang lain, tubuh Code dimodifikasi dengan tujuan untuk membatasi kekuatan Code, di mana hal ini dilakukan agar Code tidak bisa mengambil alih kekuasaan organisasi Kara dari Jigen. Poin keempat, Code merupakan pengikut setia Jigen, dan dia merupakan salah satu penganut semacam aliran keagamaan yang menganggap kalau Ishiki Otsutsuki adalah dewa dari aliran tersebut. Poin kelima, Code sebenarnya memiliki rasa kecemburuan yang sangat besar kepada Kawaki, karena Kawaki sendiri bisa menjadi vessel bagi Ishiki. Poin keenam, Amado sebenarnya sudah menciptakan beberapa cyborg dengan kemampuan melebihi Jigen, tapi hampir semua cyborg tersebut sudah dibuang sesuai dengan arahan dari Jigen, dan alasan Code masih dipertahankan karena Code memiliki kesetiaan yang besar kepada Jigen. Bahkan dia sudah dianggap sebagai tangan kanan oleh Jigen. Karena itulah sepertinya Code akan melakukan balas dendam atas kekalahan Ishiki. Poin ketujuh, Amado sempat menjelaskan bahwa dia mempertimbangkan banyak hal saat dia menciptakan Kashinkoji. Tapi uniknya di saat dia menjelaskan tentang Kashinkoji, penjelasannya sempat terhenti.
Dan hal ini mengisyaratkan bahwa Amado masih menyembunyikan sesuatu tentang Kashin Koji. Poin ketujuh, Naruto, Kawaki, Amado, dan Boruto akan menjadi target utama saat Code memulai tindakan balas dendam. Poin ke-8, setidaknya untuk saat ini, satu-satunya orang yang dapat melepaskan pembatas pada tubuh Code adalah Amado. Kemudian setelah memutuskan bahwa mereka harus menangani semua anggota Kara yang tersisa, Naruto pun memutuskan untuk mengadakan pertemuan 5 Kage. Kemudian cerita kembali berpindah pada percakapan Boruto dan Kawaki, dan setidaknya terdapat 4 poin penting dalam percakapan mereka berdua. Pertama, Kawaki sempat berpikir karena mereka berdua sempat akan menjadi Otsutsuki, maka ada kemungkinan kalau mereka bisa menggunakan kekuatan dan kemampuan Otsutsuki. Poin kedua, Boruto masih belum bisa menerima rencana Kawaki untuk menanamkan karma kepada orang lain. Poin ketiga, Kawaki sempat berpikir bahwa Code bisa menerima karma dari Boruto dan menjadi vessel Boruto. Poin keempat, Boruto dan Kawaki memutuskan untuk berlatih agar mereka menjadi lebih kuat karena mereka berdua tidak bisa selalu bergantung pada Naruto dan Sasuke. Kemudian bagian kelima, Code sudah berada di dalam sebuah ruangan, dan di sini dia menemui seorang karakter dengan nama sementara Bug atau Bagu. Lalu saat Bug bertanya apakah dia datang karena diperintah oleh Jigen, Code kemudian menjelaskan bahwa Jigen dan Boro sudah mati tanpa memberikan penjelasan tentang alasan kematian mereka berdua. Kemudian berikut ini adalah beberapa poin dari beberapa halaman terakhir. Poin pertama, Code sempat bertanya tentang kondisi Ada atau Eida, tapi Bug hanya terdiam. Poin kedua, Code sudah mengetahui kalau Boro menyimpan beberapa Saibok yang seharusnya dibuang atas perintah Jigen. Tapi Code sendiri belum mengetahui apa tujuan Boro menyimpan beberapa Saibok di tempat tersebut. Poin ketiga, Bug atau Bagu kemudian menuntun Code ke sebuah ruangan yang digunakan untuk menyimpan Saibok bernama Ada. Lalu saat Code berada di depan kapsul Ada, Code berkata, "Yo, ada seseorang yang tahu segalanya tentang dunia ini." Lalu bila ada yang bertanya siapakah Ada atau Eida, maka menurut kami dia adalah salah satu Saibok yang dibuang oleh Kara, karena dia memiliki kekuatan yang melampaui Jigen. Lalu kekuatan seperti apakah yang dimiliki oleh Ada atau Eida? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami, and see ya.